Hello everyone, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Zilli. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you do like cryptocurrency, make sure to hit the subscribe button supaya nggak ketinggalan konten dan analisis seputaran cryptocurrency. Pada video kali ini kita akan ngebahas satu token yang sebenarnya cukup kontroversial beberapa waktu terakhir, ya di metaverse terutama teman-teman, yaitu token Sandbox. Nah kira-kira nih koin Sandbox itu arah dan proyeksi kedepannya seperti apa? Nah kira-kira apa yang berpotensi terjadi dan ke arah manakah proyeksi daripada pergerakan overall Sandbox ini teman-teman. Oke, tanpa berpanjang lebar, langsung aja kita masuk ke dalam pembahasannya secara lengkap teman-teman. Pertama, kita akan mulai dari time frame weekly terlebih dahulu. Jadi sebenarnya teman-teman kalau misalnya ingat waktu lalu itu saya pernah sempat bahas di dalam YouTube channel saya tentang seputaran Sandbox, dan bahkan waktu itu saya bahas posisi Sandbox itu harganya sendiri masih under value banget teman-teman. Bahkan waktu itu under $1 ini ya, kalau teman-teman masih ingat 4 bulan lalu ya, potensi pada token Sandbox apakah bisa menyusul AXS dalam tanda kutip penguatannya loh ya, bukan dari segi harganya. Karena kalau dari segi harga udah pasti AXS lebih unggul karena dia udah $100 lebih, sementara Sandbox itu masih di kisaran $5 teman-teman. Nah, pembahasan kita terakhir sebenarnya cukup lama. Waktu itu saya sempat ngebahas tentang seputaran dia punya Elliott Wave Theory. Jadi potensi Elliott Wave Theory sendiri kita sudah lakukan kalkulasi, dan saat ini teman-teman kalau kita lihat nih sekilas aja kita bisa ngelihat Elliott Wave Theory ya. Ini sebenarnya proses pergerakannya si Sandbox sendiri. Kalau kita lihat nih teman-teman, ini sebenarnya sudah 5 wave ya, sudah terdiri atas 5 wave. Which means sebenarnya kalau misalkan based on Elliott Wave Theory sendiri, seandainya dia sudah terbentuk 5 wave sendiri, maka potensi berikutnya adalah terjadi corrective pattern teman-teman, atau koreksi dari kondisi marketnya. Jadi kalau teman-teman bisa lihat di sini secara clearly, kita bisa lihat setelah 5 wave terbentuk, ada potensi berikutnya market akan terbentuk ABC corrective pattern. Dan sebenarnya kalau saya pribadi ngelihat saat ini teman-teman, ada satu hal yang cukup menarik ya. Jadi selain dia bener-bener rapi, kalian bisa lihat ya, ini sebenarnya saya terus terang aja ngomong sama teman-teman, Sandbox ini ada kemungkinan bisa terkoreksi. Ya, kita balik lagi ngomong ada kemungkinan bisa terkoreksi. Kenapa? Pertama, posisi exponential moving average 21 itu cukup overextended. Jadi sama halnya seperti ini teman-teman. Kalau misalkan dia overextended, kalian lihat ya, posisi yang terjadi terhadap si Sandbox adalah terkoreksi untuk testing exponential moving average 21-nya. Jadi, hal tersebut bisa saja terjadi pada kondisi market saat ini. Ketika kita overextended, maka kita ada potensi untuk testing terhadap exponential moving average 21. Ada beberapa hal yang sebetulnya bisa mendukung kondisi ini, karena saya pribadi ngelihat teman-teman, seandainya kalian hubungkan antara line terendahnya dengan posisi atasnya, ini kita terbentuk semacam, sorry teman-teman, ya ini karena saya pakai chart logaritmik ya, jadinya agak susah teman-teman. Ya saya akan tarik ulang aja dari sini ya, kita hubungkan antara koneksikan di bagian 2 terbawah ini. Sorry, kurang begitu menariknya. Saya kalau nggak rapi saya nggak suka teman-teman ya. Nih kurang lebih kayak gini gambarnya teman-teman. So sebenarnya kita bergerak di dalam sebuah ascending channel, dan kalau kalian realize ini saat saya hubungkan channel bagian bawah dengan bagian bawah yang berikutnya, which is ini low, higher low, lalu high, kita ketemukan dengan potensi higher high-nya dia teman-teman. Maka yang berikutnya terjadi adalah jikalau Sandbox ini memang memasuki fase korektifnya, maka yang berikutnya terjadi adalah ABC corrective pattern sambil dia mencoba untuk testing ke bagian bawah daripada si ascending channel ini teman-teman. Which is ini sebenarnya akan jadi sangat normal dan wajar jika itu terjadi pada time frame sih, lebih tepatnya terjadi pada kondisi Sandbox sendiri gitu ya. Memang kita ngelihat posisinya dia itu sudah cukup impulsif pergerakannya terakhir, dan kita belum melihat sebuah koreksi yang cukup signifikan. Ini kalau misalnya dari segi time frame daily ya, kita coba hubungkan kembali teman-teman. Jadi channelnya kita coba hubungkan kembali, dan kita lihat ya di sini sangat rapi sekali potensi si untuk Sandbox ini bergerak di dalam sebuah channel. Dan teman-teman kalau kita perhatikan saat ini, ada kemungkinan kita sedang memasuki fase korektifnya dia, which means kurang lebih gambarannya seperti ini. Yang ini berpotensi terjadi loh ya, jadi belum pasti terjadi, tapi ada kemungkinan bisa terjadi demikian. Mungkin kita hanya perlu testing ke bagian tengahnya saja, dalam tanda kutip posisi si Sandbox sendiri itu harus dalam keadaan yang very impulsif dan dalam keadaan tren yang sangat kuat. Karena kalau kalian perhatikan teman-teman, di bagian ascending channel ini menurut saya cukup rapi ya teman-teman. Kita ngelihat nih, dia ketika break dari si channel ini, kita bermain di bagian bawah daripada si channel ya. Kalian bisa lihat ya, beberapa kali kita mendapatkan rejection, 1 kali, 2 kali, 3 kali teman-teman. Dan setelah kita berhasil breakout kembali dan masuk ke bagian atas channel, kita saat ini bermain di atas channelnya. Jadi kurang lebih gambarannya seperti ini teman-teman ya.
Nah, ada ekspektasi untuk sandbox, mungkin bisa saja dia tertahan hanya sebatas di channel bagian atas dan mungkin dia bisa menjadi percepatan tren, teman-teman. Tentunya hal ini hanya bisa terjadi kalau misalkan memang kondisinya kripto sendiri direstui ya, teman-teman. Jadi, kita mana tahu ada plot twist yang terjadi. Misalkan, let's say ya, mungkin Bitcoin-nya terjadi longsor, tapi tiba-tiba mungkin berita yang dikedepankan adalah seputaran metaverse, teman-teman. Jadi, balik lagi, metaverse diangkat lagi ke publik, diangkat lagi oleh news, dan akhirnya dijadikan sebuah berita yang akan bisa dibilang apa ya kita bilangnya, mungkin parabolik ya, bergeraknya parabolik. Jadi kayak metaverse ini kalau teman-teman tahu sekarang ini kan belakangan ini kan lagi digembar-gemborin banget kan bahwa metaverse ini suatu saat akan menggantikan kehidupan di dunia realistis gitu. Jadi even kita punya barang, kita punya sepatu bagus, kita punya mobil mewah di dunia nyata, tapi kalau di metaverse kita nggak punya apa-apa, itu istilahnya kita ketinggalan tren, teman-teman. Nah, itu kita nggak tahu, teman-teman, apakah hal tersebut yang akan dibuild untuk masa depan dalam jangka waktu 3-4 tahun mendatang gitu. Tapi intinya, kalau untuk sandbox sendiri saya pribadi ngelihat, ya teman-teman sama-sama ngelihat kita memiliki potensi dia terjadi koreksi. Dan bisa saja, teman-teman, proses koreksi yang terjadi itu akan makan waktu seperti ini, kurang lebih gambarannya. Alright? Karena ada kemungkinan balik lagi kita bisa testing ke bagian bawah. Dan ini kalau saya munculkan moving average 200-nya sendiri, teman-teman bisa lihat dan dia ada di posisi di bagian paling bawah, teman-teman. Alright? Nah, by the way, saya coba gunakan RSI. Nah, pada RSI sendiri sebenarnya kita nggak ngelihat adanya bearish divergence ya, which means ini sebenarnya cukup positif untuk pergerakan si sandbox secara overall. Alright, ini untuk time frame daily-nya, teman-teman. Nah, untuk time frame hourly-nya sendiri, kita akan breakdown sedikit posisi yang saya lihat saat ini gitu ya. Kalau kita lihat, teman-teman, sebelumnya itu sempat terbentuk sebuah resistance yang cukup kuat di bagian area ini ya, karena setelah kita bergerak impulsif ya, dia mau-create base dan dia impulsif kembali. Dari situ kita bisa lihat, teman-teman, bahwa tarikan dari buyers yang signifikan itu adalah dari kisaran area ini ya. Kalian bisa lihat ya, sangat-sangat impulsif pergerakannya. Maka di sini saya biasanya consider as a big fun zone atau area, kita bisa bilang ya, teman-teman boleh bilang juga dengan area demand zone lah ya istilahnya. Jadi area demand yang sangat signifikan di kisaran area tersebut gitu. Jadi overall selama si sandbox sendiri tidak break dari si area tersebut, maka secara pergerakan menurut saya masih condong ke arah bullish gitu. Dan dengan kondisi saat ini, kalau kita lihat sekilas, teman-teman, ini seperti terbentuk semacam trendline ya yang kalian bisa hubungkan, dan saat ini kita posisinya sedang dekat sekali dengan bagian atas trendline tersebut. Dan kalau kita hubungkan lagi bagian bawahnya, maka akan seperti ini. Oh ya, kalau misalnya kita lihat sekilas lagi lebih dekat, bahkan di sini berpotensi membentuk semacam another falling wedge pattern ya, teman-teman. Jadi dia ada trendline di dalam trendline nih, atau ada channel di dalam channel. Jadi kalau misalkan si sandbox sendiri berhasil breakout dari sini, sebenarnya ini merupakan indikasi bagus dan bisa jadi percepatan tren akan kembali berlangsung untuk si sandbox ya. Kalau kita lihat sekilas, teman-teman, di sini terdapat juga sebuah resistance atau support yang sebelumnya sempat dites ya. Kalau kita lihat di sini, posisinya dia seperti membentuk semacam bullish engulfing pattern, dan ini terjadi pada time frame 4 jam gitu. Jadi so far kalau kita lihat sekilas, dia bisa saja mempertahankan tren ini dan akhirnya berubah menjadi uptrend, teman-teman. Which means kita perlu konfirmasi dengan breakout yang sangat signifikan, lalu kita perlu base atau higher low yang dibentuk oleh si sandbox untuk memastikan bahwa dia ready untuk melanjutkan rally-nya lagi, teman-teman. Ya. Nah, itu kurang lebih gambarannya untuk sandbox saat ini yang saya pribadi lihat, terutama pada time frame 4 jam gitu. Kalau kita munculkan exponential moving average 21, menurut saya ini kita perlu antisipasi aja, teman-teman, karena pada dasarnya kita di sini terreject berkali-kali terhadap si exponential moving average 21 ya. Ada satu kali, dua kali, sorry, dari sini satu kali, dua kali, tiga kali, 4 kali, 5 kali, dan terakhir 6 kali gitu. Jadi kalau misalkan kita masih under pressure exponential moving average 21, 34 dan juga 55, maka posisi untuk sandbox sendiri menurut saya belum begitu aman. Tapi kalau misalkan kita berhasil break dari exponential moving average-nya, maka secara otomatis juga si sandbox itu sekaligus breakout daripada si dia punya trend line-nya, teman-teman. Which means another higher low itu akan memberikan potensi impulsive move kembali pada si sandbox. Alright? So saya rasa, teman-teman, itu dulu ya untuk update-nya. Mungkin selengkapnya untuk perkiraan target dan lain sebagainya, mungkin saya akan update kembali di video berikutnya. Tentunya jika teman-teman suka dengan video ini, make sure kalian bantu video ini mencapai likes at least 750 likes supaya saya tahu untuk sandbox ini ternyata memang banyak peminatnya. Alright? So once again, thank you very much for watching this video. I hope you guys enjoy this video. Let's hope we can see each other again in the next update video. God bless everyone. Have a nice weekend. Cheers.